Pemirsa, Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang begitu melimpah. Untuk itu diperlukan sinergitas untuk membangun bagaimana sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal dan juga dapat menciptakan ketahanan pangan yang baik dalam negeri di Indonesia. Untuk itu pemerintah pusat sudah melakukan berbagai upaya termasuk juga bersama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mana kebijakan-kebijakan yang diberikan ini sejalan dengan upaya dan juga cita-cita dari Presiden Joko Widodo untuk dapat membangun Indonesia bukan hanya dari kota saja namun juga sampai dengan ke pelosok desa-desa, daerah, dan juga perbatasan Indonesia. Yang tentunya ini akan menjaga ketahanan pangan Indonesia dengan baik dan juga benar. Bahkan Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga mengatakan sektor perbatasan pertanian ini begitu penting untuk dapat menjaga ketahanan dan juga menciptakan ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Lalu apa saja program-program yang sudah dicanangkan pemerintah melalui badan strategis termasuk juga khususnya adalah Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kita akan bahas sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan bersama langsung dengan Kepala Badan Karantina Pertanian Republik Indonesia. Ada Pak Bambang bersama kami. Pak Bambang, salam sehat selalu Pak. Apa kabar Pak? Sehat, Alhamdulillah. Baik, Baik Pak ya. Iya. Pak, ini sangat menarik sekali karena kita Indonesia ini memiliki potensi yang begitu luar biasa. Bahkan juga untuk menjaga ketahanan pangan ini tidaklah hal yang mudah. Apalagi kita juga menginginkan Indonesia tercipta ketahanan pangan serta dengan pangan yang begitu baik. Bahkan dikatakan juga bisa berpotensi menjadi lumbung pangan dunia. Tanggapannya bagaimana? Sepakat sekali. Saya justru sebagai prajurit Kementerian Pertanian itu merasa bangga selama 3 tahun terakhir ini di bawah kepemimpinan Bapak Profesor Dr. Syahrul Yassin Limpo. Kita semuanya wajib kerja keras, kerja cerdas, ya, cepat, cermat, akurat untuk mendukung bagaimana Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Nah, langkah-langkah strategis yang kita lakukan banyak hal ya. Yang terutama sekali kita memberikan perhatian yang khusus terhadap apa yang sudah dibangun selama ini. Kegiatan-kegiatan pertanian yang existing, baik itu di tanaman pangan, di perkebunan, di hortikultura, di peternakan yang sudah running berjalan ini terus dikembangkan. Itu namanya kegiatan-kegiatan intensifikasi. Dipacu pengembangannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, meningkatkan produksi produktivitas dengan berbagai langkah-langkah strategis, baik pelibatan milenial, kemudian peningkatan sumber daya petani, peningkatan sumber daya petugas, kemudian berkolaborasi, pelibatan swasta, kemudian kerjasama lintas kementerian lembaga untuk bahu-membahu mengakselerasi kegiatan-kegiatan yang existing yang sudah terbangun selama ini. Baik. Nah, kemudian langkah-langkah strategis kita juga ada kegiatan yang namanya ekstensifikasi. Ekstensifikasi mengantisipasi bahwa kemungkinan berkurangnya lahan pertanian, sehingga Pak Menteri menggagas kita untuk mendorong bagaimana pengembangan perluasan lahan baru, antara lain dengan melakukan pengembangan food estate. Kemarin food estate untuk pangan kita bangun di Kalimantan Tengah, kemudian untuk hortikultura kita bangun di Humbang Hasundutan, kemudian juga di NTT kita bangun ke sana dan seterusnya. Itu antara lain untuk mengantisipasi peningkatan produksi, juga produktivitas dengan perluasan areal baru untuk mencegah terjadinya kekurangan lahan akibat berkembangnya pemukiman, infrastruktur, swasta, pemerintah. Antisipasi itu dilakukan dalam rangka kecukupan itu. Gitu. Baik, artinya memang untuk dapat melakukan ketahanan pangan dan juga menciptakan kedaulatan pangan ini diperlukan sinergitas baik dari pelaku pertanian itu sendiri dan juga dengan instansi-instansi terkait lainnya Pak Bambang ya. Nah, yang menjadi menarik juga kalau kita melihat perbatasan Indonesia, terkadang orang melupakan di perbatasan, tapi ternyata potensi yang ada di perbatasan kan begitu besar Pak ya. Nah, itu seperti apa Pak? Potensi yang kita miliki khususnya di perbatasan dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia. Di perbatasan itu potensi kita luar biasa. Jadi saya ingin ada paradigma baru untuk membangun perbatasan itu. Kalau semula kita berpikir membangun perbatasan itu harus dijaga dengan petugas-petugas karantina, dengan keterbatasan sumber daya kita, keterbatasan sarana, kemudian keterbatasan aparat juga harus turun, sesuatu pekerjaan yang angker, yang menakutkan bagi petugas kita. Bahkan petugas kita ada yang mundur dari PNS karena ditugasi di sana lantaran ketakutan itu. Oleh karena itu saya menawarkan sebuah konsep untuk memperkuat perbatasan dengan membangun pertanian.
Nah, artinya bahwa kita punya potensi. Contoh aja di perbatasan Kalimantan dengan Malaysia itu ada 2000 km, Mas Febri. Baik. 2000 Luas km. sekali, Pak, ya, 2000 Kalau kilometer ya. 1 kilo dengan batas titik nol itu kita bangun pertanian. Ini kan sejalan juga dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2021 ya. Bagaimana perintah Presiden untuk menggalakkan, mempercepat kegiatan ekonomi di perbatasan. Nah, kemudian karantina hadir di sana dengan keterbatasan personil. Kemarin saya ke perbatasan itu baik di Aruknya, kemudian di Entikong, kemudian di Jagoi Babang, kemudian di Badau. Fasilitas kita, saya melihat perhatian Presiden Jokowi luar biasa. Luar biasa. Menjadikan saya ini sebagai bangsa Indonesia itu merasa bangga. Kalau 10 tahun yang lalu itu menganggap bahwa kita minder dengan Malaysia karena fasilitas perbatasan kita itu lebih buruk dibandingkan Malaysia. Sekarang kita sudah berbalik gitu. Sudah berbalik. Jadi ya. kita bisa membusungkan dada dengan kondisi di sana gagah, tetapi dengan bangunan yang besar itu bisa saja orang berpikir lain kalau tidak dioptimalkan gitu. Nah, saya ingin melalui kesempatan ini mengajak kepada semua pihak, Pak Menteri menyikapi bagaimana kita mengantisipasi krisis pangan ini dengan mengembangkan pertanian. Artinya memang menjaga perbatasan bukanlah hal yang mudah, sehingga diperlukan sinergitas dan juga upaya-upaya, apalagi fasilitas sudah ada, lahannya juga sudah ada, bagaimana kita bisa mengembangkan ini dengan baik dan juga benar. Saya juga penasaran sebenarnya bagaimana sih cara menjaga perbatasan, tantangannya seperti apa, tapi tahan dulu Pak Bambang, kita akan bahas selengkapnya pemirsa usai jeda pariwara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro TV dan kami masih bersama dengan Kepala Barantan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Pak Bambang. Tadi kita sudah membahas bahwa ada begitu banyak potensi di perbatasan, di Kalimantan saja ini sepanjang 2000 km sudah ada fasilitas yang begitu baik. Lalu yang menjadi pertanyaan kami, Pak Bambang, bagaimana kita bisa mengelola dan juga memaksimalkan, mengembangkan potensi perbatasan dengan luas yang begitu panjang tadi sampai dengan 2000 km itu bagaimana? Ya, 2000 km itu hanyalah perbatasan antara Kalimantan dengan Malaysia. Itu hanya Kalimantan dan Malaysia. Kita punya perbatasan di Papua, kita punya perbatasan di NTT dan seterusnya. Tetapi kita ingin untuk memberikan contoh bagaimana memperkuat karantina dengan membangun pertanian di perbatasan itu tentunya tidak bisa sekaligus 2000 km itu akan kita bangun. Kita ambil contoh dulu untuk perbatasan di Kalimantan. Ya, di Kalimantan kita ambil titik yang lebih dekat lagi yaitu di Entikong. Daerah di Entikong itu kita memberikan contoh bagaimana membangun pertanian, kita edukasi masyarakatnya, kemudian kita ajak mitra-mitra terkait. Nah, sambil berjalan itu terus kita semarakkan bagaimana persepsi ini juga diminati oleh kawan-kawan swasta, masyarakat, dan kementerian lembaga mendukung. Yang pasti bahwa membangun pertanian itu nggak cukup kita sendiri, apalagi karantina sendiri. Karantina tugasnya menjaga sumber daya hayati supaya tetap langgeng, tetap sustainable gitu. Tetapi kita punya kekuatan untuk memberikan kontribusi dalam mendukung pembangunan pertanian. Oleh karena itu kita memberikan contoh membangun di perbatasan, kita mulai dari Entikong, kemudian kita ajak semua. Saya berharap ini menjadi persepsi keputusan politik dari semuanya bahwa membangun perbatasan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting sehingga teman-teman yang bertugas di perbatasan tidak lagi menakutkan tetapi happy. Nah, bagaimana caranya? Membangun perbatasan tidak bisa ke pertanian sendiri. Perlu kontribusi bagaimana infrastruktur. Kalau Malaysia sepanjang jalan itu sudah dibangun, sepanjang perbatasan itu dengan jalan Hotsmik ya. Kemudian kita juga sudah sebagian pos-pos perbatasan kita sudah sangat bagus sekali. Kemudian tinggal kita tindak lanjuti dengan membangun infrastruktur jalannya supaya ada tarik 2000 km itu sampai mulai dari Aruk sampai dengan Badau itu bekerja sama dengan Kementerian PU misalnya memberikan prioritas itu. Kemudian penanggung jawab di sana kan ada Badan Pengelola Perbatasan, BNPB kita ya, di bawah koordinasi BNPB kita memberikan masukan untuk bagaimana semua kawan-kawan memberikan kontribusi infrastruktur jalannya, infrastruktur listriknya, telekomunikasinya. Kemudian kita bergerak untuk membangun pertanian tadi, sektor-sektor yang penting bagi itu pertanian, peternakan, perkebunan. Kita ajak kawan-kawan untuk masih membangun kegiatan di sana.
Nah, komitmen kita setelah itu jalan, karantina hadir untuk memberikan spirit-spirit tadi, menggandeng kawan-kawan yang ada di perbatasan dulu. Ayo kita nanam yuk, begini caranya, menyiapkan benih, kemudian mulai berkembang. Kita ajak kawan-kawan yang di jajaran eselon 1, di sini ada Dijen Peternakan, ada Dijen Tanaman Pangan, ada Dijen Hortikultura, ada Dijen Pangan. Nah, kawan-kawan di tingkat unit eselon 1 itu kita berikan target-target, memberikan spirit untuk mengembangkan di perbatasan dengan polanya. Tentunya perlu kita integrasikan, sekaligus juga memberikan panutan teladan cara membangun pertanian yang baik dan sustainable di situ. Sehingga apa yang kita bangun itu sekaligus perbatasan itu kan etalasi negeri, etalasi negara gitu. Setuju, Pak. Jadi begitu orang masuk ke Indonesia, wah Indonesia luar biasa ya. Pertaniannya maju pesat dengan teknologi tinggi, dikawal dengan mulai tentara pun ikut berkebun, masyarakat di sana ikut gotong royong membangun pertanian. Nah, impian-impian seperti itu yang ingin kita coba wacanakan, kerjakan ya. Tapi dengan kondisi potensi sumber daya pertanian yang ada di sana, kami sangat yakin sekali bahwa itu sangat mungkin untuk kita wujudkan. Dan itu bisa memberikan berbagai manfaat itu. Manfaat-manfaat itu antara lain ya, yang pertama pendekatan perbatasan, ya lalu lintas. Sekarang ini dengan pos-pos perjagaan itu kita bisa melihat perilaku baik dari Malaysia membawa barangnya ke Indonesia, kemudian dari Indonesia membawa dalam skala-skala kecil. Tapi sebenarnya itu kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sehingga perlu juga regulasi tertentu untuk mengawal perbatasan ini. Nah, pendekatan itu berarti kita harus lihat tuh, berarti ini adalah peluang bagaimana caranya kita memberikan perhatian kepada masyarakat di perbatasan itu supaya ada kegiatan ekonomi, kegiatan budidaya, mencukupi kebutuhan-kebutuhan pangan yang sebenarnya bisa diproduksi. Masa beli mentimun aja harus ke seberang kan gitu. Nah. Artinya memang jika memang ini akan terrealisasi dengan baik, akan meningkatkan perekonomian masyarakat, Pak. Itu dampak langsungnya, Pak, ya, untuk masyarakat? Dapat langsungnya dan memberikan dampak yang sangat banyak gitu. Di samping meningkatkan kesejahteraan, yang paling penting adalah di sana ada potensi besar ya, sepanjang garis batas itu 2000 km itu, kalau itu dikembangkan 1 kilo ke dalam saja dari titik nol itu adalah kontribusi yang sangat besar dari peningkatan produksi pertanian dengan ragam komoditasnya untuk bisa kita ekspor. Bisa menciptakan perekonomian yang baik bagi warga perbatasan dan juga merubah citra perbatasan menjadi lebih baik lagi ya. Kita masih akan membahas bagaimana mengelola pertanian di perbatasan ini, pemirsa. Tetap bersama kami di Metro TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro TV. Kami masih berada di instalasi karantina hewan Bandara Soekarno-Hatta dan masih bersama kami juga Kepala Barantan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Pak Bambang, yang sejak tadi kita sudah berbincang. Bapak nampak begitu ambisi sekali untuk dapat menjaga perbatasan dan juga meningkatkan karantina di perbatasan. Mengapa Pak begitu ambisi untuk dapat menjaga ini? Memangnya seperti apa pentingnya menjaga perbatasan dan juga mengkarantina tiap produk komoditi yang masuk ke Indonesia? Peran karantina itu luar biasa, bukan hanya untuk Indonesia, tapi buat keselamatan dunia, keselamatan kehidupan. Kenapa saya begitu ambisi untuk menjaga keselamatan Indonesia dari bahaya-bahaya dampak dari penyelenggaraan tugas pokok fungsi karantina itu? Karena yang kita jaga itu sesuatu yang tidak terlihat. Ya virus, ya hama penyakit, kemudian serangga, kemudian bakteri, jamur, kemudian bisa saja radioaktif, kemudian residu bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan gitu. Jadi kalau sampai itu lolos, saya berikan contoh kemarin itu kejadian PMK ya. PMK itu dengan satu virus PMK saja itu bisa menimbulkan kerugian masyarakat kita itu 1 tahun sekitar 9 triliun. Cukup banyak, Pak, ya? Dan itu ada lagi penyakit-penyakit yang menyebabkan penyakit hewan juga bisa berpotensi menjadi zoonosis. Zoonosis itu bisa menimbulkan penyakit bagi manusia. Nah, atas dasar itulah konsepsi yang ingin saya kembangkan di wilayah perbatasan tadi sebenarnya adalah yang pertama bagaimana menjaga perbatasan, bagaimana bertugas di karantina itu mendapatkan dukungan dari semua pihak. Dengan kondisi terbangunnya ekonomi di perbatasan itu, tugas karantina menjadi banyak yang ikut bertugas di sana. Kami punya sumber daya sangat terbatas. Total untuk menjaga negeri ini sangat terbatas. Kemudian
wilayah yang ditetapkan oleh negara itu masih terbatas saat ini. Baru sekitar 537 tempat pemasukan, tempat pengeluaran. Seharusnya dengan kekuatan karantina yang lebih juga nanti diharapkan itu bisa menambah pos-pos penjagaan lagi yang menjadi tempat pemasukan, tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh negara. Jadi secara kita bertahap bahwa cara strategis kita membangun menjaga karantina dengan trik-trik tertentu, dengan membangun pertanian tadi, kita harapkan bisa kita replikasi ke daerah-daerah perbatasan yang lain seperti di Papua. Pendekatan di Papua kuncinya di pertanian. Kalau masyarakatnya sejahtera, gejolak-gejolak di sana nggak ada kan itu. Sekarang petugas karantina menjaga di sana juga sedang ketakutan gitu. Tapi ini harapan kita dengan membangun pertanian, dengan menjaga karantinanya, penjagaan karantina juga menjadi ringan. Begitu juga di NPT, di perbatasan yang lain, yang kita harapkan bisa kita replikasi lebih luas lagi. Sehingga di samping terjaganya NKRI Nusantara Indonesia ini dengan baik atas tupoksi karantina, tetapi juga bisa memberikan dampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kita bisa memanfaatkan sebagai peluang-peluang untuk ekspor, begitu. Nah, kenapa begitu pentingnya karantina harus kita jaga? Kemungkinan masuknya organisme pengganggu tumbuhan, kemudian hama penyakit hewan, ini bisa datang antar area wilayah kepulauan kita. Terjadi penyakit misalnya di Sulawesi, kita jaga jangan sampai menyebar ke Pulau Jawa, jangan sampai menyebar ke Sumatera dan seterusnya. Begitu juga kemungkinan masuknya penyakit dari luar. Dan bukan hanya itu, kita juga sebagai bangsa yang berdaulat, bangsa yang bermartabat, harus menjaga produk-produk pangan kita, produk pertanian yang keluar dari bumi pertiwi kita, harus kita yakinkan bahwa produk itu adalah aman dari organisme pengganggu tumbuhan, hama penyakit tanaman, hama penyakit hewan, seperti itu. Sehingga itu menjadi penting sekali dengan atas kesadaran bahwa kondisi sumber daya, kemudian infrastruktur kita yang masih terbatas itu, jadi kolaborasi antar lembaga, termasuk misalnya di pelabuhan ya. Di pelabuhan kami bekerja sama dengan KPK, lintas kementerian lembaga, bagaimana melaksanakan Inpres nomor 5 tahun 2020 tentang layanan di pelabuhan itu dengan cepat, cermat, akurat, efektif, efisien, transparan. Bagaimana caranya? Nah, kita nggak bisa jalan sendiri. Nah, contoh-contoh konkret karantina melakukan kegiatan berkolaborasi dengan negara asal ketika ada produk yang akan diimpor. Jadi kita sampaikan kepada negara asal, ya sebelum Anda mengirim ke Indonesia, kami analisis risiko dulu. Seberapa besar risiko produk yang akan masuk ke Indonesia. Kemudian kita tetapkan laboratorium untuk menjaga di sana. Di negara-negara yang akan mengimpor produknya kita tetapkan, mereka sampaikan. Jadi begitu berwibawanya Indonesia di mata negara-negara yang ingin mengimpor produknya ke Indonesia karena trik-trik yang kita lakukan. Nah, mereka dengan kesadarannya menyampaikan permohonan laboratorium-laboratorium di negara asal. Kemudian kita registrasi, hasil registrasi karantina itulah yang dijadikan untuk ngecek barang-barang produk-produk yang akan diimpor di Indonesia. Ini juga menjadi cara kita untuk memberikan layanan kepada pelaku usaha. Ketika barang masuk itu, begitu produk itu keluar dari negara itu, dengan IT yang terbangun, dengan jejaring, dengan imigrasi, dengan custom, dengan perhubungan, dengan otoritas pelabuhan, kita sudah bisa tahu bahwa ada kapal berangkat dari misalnya Thailand misalnya, kemudian kapan tibanya, kemudian apa yang dimuat, tiba di sini, ada produk karantina, kemudian sudah terkoneksi dengan pelabuhan, nanti langsung diambilkan sampel buat karantina ngecek. Begitu ngecek karena sudah ada kerjasama dan sudah ada sertifikat uji dari laboratorium di sana, itu otomatis sudah bisa berjalan tanpa harus kita menunggu gitu. Kemudian tetap kita cek kalau ada hal-hal yang lainnya, ya tentunya kita bisa tarik kembali produk itu, kemudian kita bisa punishment kepada perusahaan lembaga laboratorium yang sudah kita kerjasama. Itu adalah langkah-langkah bagaimana kerjasama jejaring bersama tim Stranas PK KPK untuk mengefektifkan, mengefisienkan layanan di pelabuhan yang sebelumnya pelaksanaan di karantina itu bisa sampai 14 hari untuk melaksanakan uji itu, tetapi sekarang itu kita sudah tinggal 2,94 waktunya.
2,94 hari, artinya nggak sampai 3 hari lagi. Karena ada kepastian tempat, otoritas pelabuhan, Pelindo memberikan tempat yang layak buat karantina bertugas di border sesuai amanat Undang-Undang 21 tahun 2019, kemudian melaksanakan tugas dengan baik sehingga layan-layan itu bisa lebih cepat dan itu bisa sangat menguntungkan buat perusahaan. Dan juga masyarakat tentunya Pak ya, karena memang kita ketahui tugas dari Barantan ini impiannya begitu besar yang Bapak pimpin saat ini, dan tentunya kita harapkan bagaimana nanti pusat dari karantina ini di perbatasan bisa lebih maksimal sehingga perekonomian masyarakat juga bisa meningkat dan juga tentunya ketahanan pangan dalam negeri bisa tetap terjaga dan juga stabil. Pak Bambang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro TV, dan pemirsa itu dia wawancara kami bersama dengan Kepala Barantan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kita harapkan apa yang diimpikan dari Barantan dapat terwujud dan juga menciptakan ketahanan pangan yang baik bagi Indonesia. Saya Febrian Ahmad, terima kasih dan sampai jumpa.